Sebut saja namanya adalah Arum. Arum terlahir dari keluarga yang sederhana. Arum hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Rohim adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski mereka tidak lagi muda, namun mereka bisa hidup berkecukupan. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yang semuanya adalah seorang perempuan. Arum, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Rohim. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja terkadang mereka membantu Pak Rohim dan juga Bu Robiah di sawah. Si Arumlah yang paling dikenal oleh warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Rohim dan Bu Robiah dengan sebutan Bapak Emak, membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Kehidupan keluarga Pak Rohim baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa dengan Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua, yang konon menurut orang Jawa zaman dulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Namun meski begitu, mereka tidak percaya dengan mitos. Pak Rohim dan sekeluarga menyambut hangat calon anak sampai di kehamilannya yang ke-5 bulan. Pak Rohim bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam, yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Rohim. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Rohim tidak bercerita hal ini kepada siapapun, meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui di dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain, yang Pak Rohim ingat suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat, "Jati Apit." Tidak ada yang tahu apa itu artinya Jati Apit, termasuk Pak Rohim yang begitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika Pak Rohim pulang, tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjajar pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Rohim yang tiba-tiba penasaran dan kemudian mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatnya sore itu. Pak Rohim berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Rohim melihat sebuah pohon, tidak terlalu tinggi, dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh sekali. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati seharusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Rohim mengelilingi pohon kecil itu dan menemukan sesuatu yang kecil, berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Maka diambillah anak kambing itu dan dibawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Robiah yang pertama kali curiga melihat Pak Rohim menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Ini anak kambing, Bu," jawab Pak Rohim. "Lah, kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyariin gimana?" "Biarin, Bu,
Kalau ada yang nyariin, nanti tak kasihkan, jawab Pak Rohim. Hari itu juga, Pak Rohim membuatkan kandang kecil. Malam itu kabarnya, ada sesuatu yang terjadi. Bu Robialah yang pertama tahu. Ketika Pak Rohim tengah tidur, Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu. Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Namun ia tidak melihat siapapun di sana. Tapi ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Dan ternyata suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya. Namun bukan uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil, tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang sok siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini kepada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai pertolongan bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Bawa aku kemana anak kambing itu berada?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing, firasatku kok, kata Mbok Sartem. Tepat ketika Pak Rohim sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Ceritakan, bagaimana kamu bisa menemukan anak kambing itu?" Pak Rohim tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu, Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Rohim pun bercerita. Namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe. Jam berganti menjadi hari berganti menjadi bulan. Pak Rohim masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan juga Mbah Safi. Mbah Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Mbah Safi ceritakan. Sebelum beliau masuk ke rumah Pak Rohim, di sepanjang perjalanan, ia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya dia tidak melihat satu kambing pun di sana. Hal itu membuat Mbah Safi sedikit merinding. Mbah Safi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Rohim yang dibantu Mbok Sartem. Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbah Safi. Maka saat itulah Mbah Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu sangat ganjil. Bahkan menurut Mbah Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti ini. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam. Namun tangan dan badan mereka bergetar. Sebegitu hebatnya, sampai wajah mereka berdua menjadi pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak.
apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Pak Rohim menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak ada satupun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Rohim melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Rohim akan hidup enak, masyhur, dan menjadi kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil, yaitu menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburnya di halaman belakang rumahnya. Anehnya Pak Rohim tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Rohim melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe, ia tahu pasti ada sesuatu yang tengah terjadi, namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Rohim tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya yang bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Rohim buyar, manakala ketika ia terpanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan seorang bayi berubah menjadi suara kambing. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Rohim terkejut begitu saja saat Mbak Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Rohim kemudian masuk, ia melihat istrinya sangat lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Rohim. Mbak Safi dan Mbok Sartem menatapnya nanar penuh simpati, karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjangnya. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menelengkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikitpun. Kulitnya berkulit hitam, dengan bola mata menonjol keluar, meski matanya terpejam, dan hidungnya sangat pesek, dengan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil, dan beraroma sangat busuk. Pak Rohim masih tidak mengerti, sampai Mbok Sartem mengatakannya, "Anakmu sudah meninggal, Him." Singkat ceritanya, semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki, telah meninggal dunia, Pak Rohim kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbak Safi sepakat, apa yang ia lihat hari itu tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Rohim, yang saat itu sedang pingsan. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anak kambing. Di saat itu juga, Pak Rohim hanya bisa murung, sementara Mbok Sartem dan Mbak Safi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan para tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem dengan menggunakan kain hitam. Banyak warga yang kebingungan dan juga bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk penguburan bayi berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat lainnya. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbak Safi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget, karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi,
Tiba-tiba kain itu menghitam. Seolah-olah ada hal yang di luar nalar sedang bermain di sini. Tidak henti-hentinya, Mbah Safi mengucapkan istighfar. Sembari gemetar, ia memberanikan diri, menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Rohim lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam saja, seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Di malam harinya, Pak Rohim kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Rohim terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Di tempat itu tidak ada apapun di sana, sampai terdengar suara mengembik. Maka ditataplah seekor kambing yang berada di hadapannya. Kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan, dan Pak Rohim menatapnya dengan kebingungan. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Rohim mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi, membuat Pak Rohim menjadi luluh perlahan. Jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan kini menjadi hitam, dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil, membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Tidak mungkin!" teriak Pak Rohim, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Hai manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Rohim kebingungan. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu," ujar kambing itu lagi. Keesokan paginya, Pak Rohim bekerja seperti biasa. Meski kini hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Rohim sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Rohim, mohon maaf Pak, Bapak sudah dengar," ujar orang itu. "Dengar apa?" tanya Pak Rohim penasaran. "Mbok Sartem tetangga sampean baru saja meninggal Pak." Terkejut, Pak Rohim teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Rohim berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabarnya meninggalnya Mbok Sartem. Itu tidak wajar. Selain itu, mayatnya juga tidak kalah membuat orang tergeleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, dengan menyebutkan kata, "Iblis, setan, laknat." Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan, yang menyerupai seperti janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet, hingga sangkut paut dari perbuatan setan. Namun Mbah Safi yang tahu apa yang terjadi, hanya terdiam. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Safi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tidak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihat Pak Rohim berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan. Mbah Safi mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari,
Pak Rohim tidak pulang. Kalaupun dia pulang, hanya untuk mengganti baju, kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Rohim masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah kebingungan dari mana uang itu. Karena Pak Rohim sudah tidak bekerja lagi garap sawah. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Rohim berjalan. Anehnya ketika disapa, Pak Rohim seperti tidak mau mendengar dan melanjutkan perjalanannya, seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Rohim selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga Pak Rohim sudah gila. Namun meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Rohim. Karena bagaimanapun juga, Pak Rohim pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Arum pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran masih memaksanya untuk terjaga, dan tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan langkah cepat, Arum berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, Arum tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Rohim masuk dan berjalan melewatinya, dan ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara berbisik, seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain mendengar. "Tun, bangun Tun, bangun nak," katanya. "Ikut bapak yuk, sebentar saja." Di dalam kerembangan kamarnya, Arum melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur ini adalah kali pertama bapaknya membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun kemudian terbangun, meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, Arum melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Arum terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak sudah pergi. Keesokan paginya, Arum terbangun, dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di dapur. Tampak lahap sedang memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum Arum mendekatinya. "Semalam kamu kemana?" Uswatun tampak kebingungan. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. "Kemana toh mbak? Atun tidak kemana-mana kok." Aneh. Namun Arum yakin ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya? Meski penasaran, namun Arum tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun ia pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya. Di malam yang entah keberapa, di mana Arum kembali memergoki si bapak, membawa Uswatun pergi. Arum nekat untuk mengikuti. Meski diliputi perasaan yang was-was dan sangat ketakutan, Arum berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan yang Arum tahu. Kebun itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini? Terlebih di sebuah kebun jati yang Arum tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tidak menghentikan rasa penasaran si Arum. Sampai ia melihatnya. Arum melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya tidak lebih tinggi darinya. Namun di depan pohon itu ada luyak berisi bunga dan juga sesaji.
lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyah itu dengan tangan kosong, sementara si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungan dan kopi hitam itu. Jantung Arum berdegup sangat kencang sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya. Arum terdiam kaku, lalu jatuh pingsan. Arum terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang ia lihat. Pak Rohim duduk di sampingnya dengan tatapan dingin, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membangunkan anaknya? Seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Arum dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya lagi. Mbak, seseorang menggoyang tubuh Arum sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya. Ia melihat Rina, wajahnya sangat panik. Ada apa, Rin? Tanya Arum ikut panik. Atun tidak ada di tempatnya, Mbak. Arum melirik tempat di mana Atun biasanya tertidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat, karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Arum tahu di mana Atun berada. Tapi masalahnya, sejak kejadian itu, Arum tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan Arum, ia beranjak dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya, karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah ke kamar orang tuanya. Arum menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukannya keluarga yang mampu. Arum sempat ragu, namun ia membulatkan tekadnya. Sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang mendendangkan sebuah nada, permainan kesukaannya. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Arum berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun, tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cublek-cublek suweng di tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, Arum mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun tepat ketika Arum melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berhenti, berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu sangat mencekam, seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tenang mereka, Arum melihat Atun. Kepalanya menoleh tepat di mana Arum berdiri menatapnya. Jantung Arum rasanya seperti mau copot. Ia ingin berlari dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua ini membuat Arum penasaran. Dengan nekat Arum mengintip kembali. Namun yang dia dapat, tepat di lubang itu, mata mereka saling bertemu. Mbak, kata Atun. Ia memanggil nama Arum. Ayo main, Mbak. Karena sepertinya tertangkap basah, maka Arum melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya, dan dilihatnya Atun mengamatinya dengan senyuman ganjil.
yang sangat menakutkan. Arum mengikuti langkah Atun. Penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi, Arum dibuat dia mematung. Manakala ia melihat di hadapannya, ada Rina dan Yuni, duduk bersila, seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Arum mencoba untuk tenang dengan apa yang sedang terjadi. Ia duduk bersila, sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya, Mbak." Awalnya ragu-ragu, namun Arum mengiyakan permintaan si Atun. Ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan Arum tidak tahu apa alasannya. Jadi bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan Arum, maka Arum akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo dalam permainan cubluk-cubluk suweng. Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan ini. Karena sejatinya, permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain ini. Namun masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring terlungkup. Sementara permainan lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu, agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Arum mulai berbaring terlungkup, menghadap ke lantai. Sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Namun anehnya, ketika Arum terlungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Namun meski begitu, Arum lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya, ia mencium aromanya. Aroma kambing itu kembali. Di antara mereka, ketika sampai lirik Sapa Guyu Deleke, maka Arum mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya. Tanpa tahu di mana, ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini. Arum menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di atas telapak tangannya, batu itu tidak ditemukan. Maka Arum harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Arum mulai terlungkup lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Arum tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya sedang mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan dimulai. Arum menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tidak kunjung menyanyikannya. Arum bingung ingin membuka matanya, namun ia teringat ia adalah Pak Empo dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu bisikan itu terdengar, "Mati!" Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus. Arum terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Arum menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Arum tersentak. "Ngapain kamu di sini?" Arum melihat Ibu Robiah, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Tidak hanya Bu Robiah yang membuat Arum terkejut. Rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana.
Jadi dari tadi, berarti Arum hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-luap, Arum hanya terdiam, tidak terfikirkan untuk menceritakan semuanya. Dan ketika Arum masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya sedang tertidur lelap, termasuk si Atun, yang sedari tadi sudah nampak tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga menghilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu, banyak kejadian yang terjadi, dan suasana rumah Arum sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang Arum ingat. Entah sejak kapan, rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang Arum kenal, yaitu Mbak Safi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya, seperti sedang mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan, sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Arum curiga, ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahannya sendiri bukan muntahan sembarangan, melainkan muntahan darah kehitaman. Darah yang sepertinya sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Rohim tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi, entah kemana dia berada. Sampai akhirnya, perlahan-lahan penyakit misterius yang sedang menyerang Atun berujung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seperti orang yang kerasukan. Arum dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun mencakar-cakar badannya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya dan membuat tetangganya berkerumun berdatangan. Hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robiah ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Rohim pulang dengan mata merah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Rohim lakukan. Entah apa itu. Arum hanya menatap nanar wajah Atun untuk terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutup wajah adik bungsunya. Yang ia tahu Atun meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya Arum yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Arum mencuri dengar Pak Rohim dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu. Mbak Safi tampak bersitegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbak Safi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tidak berdosa, Pak Rohim hanya menjawab dengan pelan, "Itu bukan urusanmu. Wedus kibas, itukah jenis iblis atau jin yang menuntunmu? Bok Sartem tidak bersalah sepenuhnya. Memang anak iblismu pantas mati." Setelah mengatakan itu, Mbak Safi pergi meninggalkan Pak Rohim sendirian. Namun di matanya, kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh Pak Rohim. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya, apa yang sedang Pak Rohim lakukan. Setelah kematian Atun, Pak Rohim yang dikenal warga, bermata pencaharian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya, sampai mampu membeli tanah luas,
Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek bengek, menyerupai orang kaya baru. Sampai di sini, masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Rohim ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah, tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan juga si Rina. Padahal kabarnya, beliau ada di dalam rumah besar itu, yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Rohim. Kabarnya siapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun ada satu cerita yang pernah sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Rohim pada malam hari. Di jendelanya ia melihat Bu Robiah dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya tampak memelas. Ia meminta tolong. Sampai akhirnya terbuka satu rahasia kecil. Di dalam rumah besar itu, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Rohim dilarang masuk ke sana. Arum yang waktu itu belum tahu maksud dari semua itu. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Malam hari Arum datang ke rumah Mbak Safi. "Mbah, ibu jadi gila, Mbah." Mbak Safi hanya diam, matanya menerawang jauh. "Adikmu bagaimana?" Heran bercambung bingung. Sepertinya Mbak Safi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. "Rina lumpuh, Mbah." Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. "Lumpuh bagaimana maksudmu?" Arum mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Arum tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi di atas tanah di mana Arum menyaksikan adik bungsunya, yaitu si Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh gelakar ibunya agar Pak Rohim menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Rohim lakukan, termasuk setiap malam, kemana Pak Rohim berada. Apalagi jika bukan bersekutu dengan iblis. Bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Rohim. Perlahan kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya tengah mengunyah cempe yang dulu tidak ditemukan arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu, ia melihat Pak Rohim selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pak Rohim memilih untuk bungkam, dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Arum masih ingat
bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Mbak Safi hanya mendengarkan, sementara Arum seolah kebingungan apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap, setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya. Baru setelah itu, kamu yang akan menanggungnya. Arum adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia sangat tahu Mbak Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus apa, Mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Sepertinya dugaan Arum benar, kalau ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbak Safi mengatakannya, hari itu juga. 14 hari dari hari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Arum pun mengangguk dan bersiap untuk pamit. Namun Mbak Safi memanggil Arum lagi. Sebentar, nak. Mbak Safi masuk ke dalam kamarnya. Kemudian keluar membawa 4 helai bunga Kamboja. Bawa saja. Mbah tidak bisa melayat. Terkejut, Arum bertanya apa maksudnya. Namun Mbak Safi mengantar Arum keluar, lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak Arum ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga Kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan Arum terjawab ketika di jalan bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika Arum sampai di depan rumahnya, ia melihat bapaknya. Pak Rohim sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Dari mana kamu? Arum tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jasad yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya si Yuni kemudian memberitahunya, Ibu sama Rina meninggal, Kak. Detik itu juga, waktu seperti berhenti. Arum terdiam mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat! Teriaknya membuat semua hadirin yang melayat, semuanya terdiam. Tidak ada suara, hanya tatapan kebencian. Anehnya Pak Rohim bersikap tenang saja. Ia membiarkan si Arum untuk pergi, berlari menuju kamarnya. Singkat ceritanya, 14 hari bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, Pak Rohim tidak pernah mengizinkan adanya pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal itu tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan si Arum. Benarkah iblis itu ada di sore buta? Waktu itu Arum pergi ke rumah Mbak Safi. Dan ketika Mbak Safi melihat Arum, wajahnya penuh dengan teror. Ayo masuk, nak, cepat. Ia menyuruh Arum untuk duduk, sementara Mbak Safi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih, dan kemudian dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan Arum. Terjadi keheningan dalam waktu lama, sampai Arum bertanya, Apa ini, Mbah? Tanya Arum. Dengarkan, nak. Aku akan ngasih tahu apa yang terjadi pada bapakmu. Arum melihat bibir Mbak Safi gemetaran. Kafan. Ini kain kafan. Jantung Arum seperti mau copot. Pantas ia mencium bau yang sangat busuk di kain itu.
"Ini kain kafan siapa, Mbah?" tanya Arum. "Ini kain kafannya Mbok Sartem. Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem." "Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapak kamu." Hari itu Arum seperti disambar dengan petir. "Palawija," kata Mbak Safi. "Makhluk ini adalah nama makhluk yang membawa kain kafan ini. Simpan di dekat kamu. Lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 ya." "Apa itu Palawija, Mbah?" Mbak Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. "Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawija adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal. Badannya manusia, tapi kepalanya mirip dengan kambing. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sartem, bapakmu lah yang menemukan kuburannya. Pintar menipu manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis satu ini. Kamu pulang saja. Pesanku cuma satu. Jangan sampai hilang kain kafan ini." Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Safi, Arum tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, Arum teringat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam itu Pak Rohim pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat. Hanya ada Arum dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, Arum pergi menuju ke kamar Pak Rohim, kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, Arum dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum Arum bertanya, kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan dan berlari meninggalkan Arum dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, Arum tetap berjalan menuju kamar Pak Rohim. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Rohim gunakan, sangat familiar, namun memuakan bagi Arum yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika Arum tepat di depan pintu itu, ia tahu kalau ia tidak sendirian, dan anehnya pintu itu bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka Arum melesat masuk, dan hal pertama yang Arum lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud, membuat Arum merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, Arum mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng barongan sampai wurukan. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun Arum terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh jarit, dan di atasnya ada payung khusus mayit. Ketika Arum mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah Arum sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama Arum lupakan, bau lengus seekor kambing. Maka Arum berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, Arum melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor tidak berjari, matanya merah menyala, dengan hidung melesak keluar.
Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri, seperti tengah mengamati Arum, yang membuat Arum menjadi mematung. Makhluk itu bergerak, seperti penari jaipong, dengan kepala miring ke kiri dan kanan. Ketika ia bersiap untuk mencengkram Arum, pintu terbuka, dan Pak Rohim berteriak dengan keras, "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah, dan Arum jatuh pingsan. Arum terbangun di dalam kamarnya. Masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai Arum tersadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang berdiri tadi berteriak meminta tolong. Namun Arum ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah Arum bayangkan. Membuat Arum sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi. Dan harapannya pun terwujud, karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Rohim, tengah menatap Arum dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang Arum kenal. "Siapa yang baru saja memberimu ini?" Arum menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan Arum bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam Arum selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Rohim, apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Ia pun berkeinginan untuk menemui Mbak Safi kembali. Sampai Arum tersadar, di depan pintu kamarnya, Yuni mendekati Arum yang berbaring di atas ranjangnya. Lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main cublek-cublek suang." Arum hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. "Tidak bisa, Yun. Bagaimana caranya?" "Kenapa nggak bisa, Mbak? Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Semenjak saat itu, Arum merasa semakin lama, semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbak Safi sudah dibakar oleh Pak Rohim, namun Arum masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam tanpa sengaja, Arum melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Rohim mendirikan sebuah ayunan tua. Pak Rohim tampak berdiri sendirian, menyendiri menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Arum pun mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Arum berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Dan sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Rohim tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarkan Pak Rohim yang tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Rohim dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai Arum dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun pulang ya, Kak?" Terkejut, Arum pun melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun?" Arum kebingungan. "Iya, Kak. Itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana." Arum tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingat dan menanyakan kepada Yuni. "Yun," kata Arum,
Iya kak, kamu pernah melihat tidak? Ada manusia, wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk. Yuni pun mengangguk. Adik, ucap Yuni, seraya menunjuk. Arum terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan dari Yuni. Adik. Sampai Arum baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang Arum bicarakan, rupanya sedari tadi, berdiri di belakang Arum. Sampai akhirnya, Arum merasa sentakan kuat mencengkram lehernya dan menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Rohim berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan." Lalu semuanya menjadi gelap. Arum meninggal, ditemukan telah tewas dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Rohim. Setelah anak sulungnya meninggal, Pak Rohim sama sekali tidak menunjukkan ekspresi yang sedih. Bahkan Pak Rohim tampak tersenyum melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. Dan setelah kematian keluarga, kekayaan yang dimilikinya semakin bertambah. Para warga yang melihat itu pun sangat yakin bahwa semua anggota keluarganya telah dijadikan tumbal. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan kemudian berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini, wajah Pak Rohim yang awalnya terlihat jumawa, tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta, membakar rumah itu. Pak Rohim berteriak-teriak. Warga menyeretnya, lalu mengguyurkannya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Rohim. Teriakan memilukan. Sampai akhirnya, Pak Rohim meninggal dunia, terbakar di dalam rumah mewahnya. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.